warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Boy Sugara, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Baik, langsung saja kita akan menuju kegiatan observasi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak, baik. Oke, baik ya Bu. Saya juga alhamdulillah. Kemudian langsung saja nih Bu ya. Kita akan melaksanakan supervisi akademik ini. Ya, Di dalam melakukan supervisi akademik ada tahapan di dalamnya, ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi Bu. Pak. Nah, jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang dilakukan kepada Ibu ya, nantinya bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini ya Bu. Iya Pak. Oke, baik Bu. Jadi untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, boleh ya? Ya, silakan Pak. Oke, yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama, ini Bu, terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan di kelas? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran ke depannya Pak, yaitu peserta didik mampu menganalisis angka penting dan notasi ilmiah dalam pengukuran, yaitu pada materi pengukuran. Oke, baik, berarti materi pengukuran ya Bu. Iya Pak. Kemudian untuk area pengembangannya nanti, inginnya yang dikembangkan dari murid Ibu itu apa nantinya? Di sini saya akan lebih menekankan pada keterampilan murid, yaitu di mana nanti peserta didik akan melakukan aktivitas menemukan angka-angka penting yang ada sudah saya sampaikan di dalam LKPD hasil dari pengukuran sebelumnya. Jadi langsung didiskusikan di dalam kelas ya Bu? Iya Pak. Oke, kemudian Ibu nanti dalam melaksanakan pembelajaran, untuk mode pembelajaran yang digunakan nanti apa ya Bu? Untuk mode pembelajaran saya menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Oke, baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya? Iya Pak. Oke, tentunya nanti di kegiatan Ibu pasti ada sintak-sintak dari PBL-nya ya? Iya Pak. Baik, kemudian untuk strateginya bagaimana Bu? Strategi Nah, untuk pembelajarannya? strateginya nanti saya mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di mana menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses Pak. Oke, baik. Jadi untuk yang strateginya proses dan konten ya Bu? Iya. Kalau untuk prosesnya gimana itu Bu? Nah, di mana nanti pas waktu saya menampilkan media pembelajaran berupa PPT, nanti saya akan menampilkan sebuah video di sana. Nah, di mana nanti setelah dapat melakukan sebuah video, kemudian saya akan menyuruh mereka siswa atau murid itu nanti memperhatikan video tersebut, kemudian dianalisis, kemudian mereka menghasilkan sebuah prosesnya bagaimana untuk mereka akan menyelesaikan masalah-masalah yang akan saya berikan di dalam LKPD tersebut, Pak. Oke, baik Bu. Nah, bagaimana dalam penilaian mereka Bu di dalam kelas saat pembelajaran nantinya? Nah, untuk penilaian di dalam kelas nanti setelah mereka melakukan proses diskusi, nanti saya akan menilai di sana diferensiasi proses mereka. Kemudian setelah penilaian akhirnya saya akan menggunakan aplikasi quizzes. Berarti menggunakan aplikasi quizzes ya Bu? Iya Pak. Oke, kemudian selanjutnya ini selain penilaian tertulis secara online, Ya. apalagi yang akan Ibu nilai dari murid? Nanti ada rubrik observasinya mereka, saya akan coba mereka menilai mereka satu persatu berdasarkan rubrik yang saya buat. Oke, berarti ada 2 penilaian ya Bu? Iya Pak. Oke, baik. Kemudian Bu, untuk sasaran kelasnya nanti, kelas berapa ya Bu? Rencana? Nah, untuk sasarannya kelas nanti saya akan melakukannya di kelas 10B Pak. Oke, kelas 10B. Iya, Pak. Oke, untuk pada jam pembelajarannya jam berapa ya Bu? Jam pembelajaran jam kedua dan ketiga Pak, ada 2 JP. Oke, 2 JP, jam kedua, jam ketiga ya. Iya. Nah, nanti rencananya Ibu pelaksanaannya di hari apa Bu? Pelaksananya di hari Jumat Pak. Oke, hari Jumat ya. Oke, baik. Di hari Jumat ya.
Iya, Pak. Baiklah, mungkin pertanyaan dari saya itu cukup, Bu. Jadi Iya, Pak. saya hanya ingin tahu arah nanti dari kegiatan pembelajaran Ibu. Ya, Pak. Karena nanti yang saya pantau dan saya harapkan dari murid yaitu di hari Jumat itu, Bu. Iya, Pak. Kemudian jadwal kita nanti kan pelaksanaan untuk observasi, Ibu. Iya. Bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan maksimalnya, Bu, ya. Iya, Pak. Sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan saat ini atau Ya. sebelumnya, ya. Dari tujuan pembelajaran, kemudian strateginya, Ya. model dan lain-lainnya, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Saya harapkan semuanya juga bisa teramati. Amin. Bisa nanti harapannya di hari Jumat kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, ya, Bu. Iya, Pak. Dan setelah observasi nanti kita juga akan melakukan untuk kegiatan paskanya. Jadi di Jumatnya kita observasi, kemudian bisa selesai itu atau besoknya kita paskanya, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke, itu aja, Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik nantinya, Bu. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Saya permisi dulu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apakah ada yang tidak hadir dalam kelas hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Hadir semua, ya? Oke, kalau semua sudah hadir, sebelum kita memulai pembelajaran pada materi yang baru hari ini, kita mengingat pembelajaran kita yang hari Minggu yang lalu, pelajaran tentang alat-alat ukur, di mana kita akan menyambungkan hasil alat ukur kita kemarin, hasil pengukuran kemarin, kita cobakan ke materi yang sekarang ini. Pernah mendengar angkanya yang misalnya 0,0085 dan sebagainya, contohnya itu pernah? Atau misalnya punya angka 8567. Kemudian ada yang bilang angkanya adalah 15,35, seperti itu contohnya. Pernah? Nah, dari sana kita akan masuk di materi ini, namanya angka penting. Pernah dengar? Belum, berarti materi baru ya untuk kalian, karena dari SMP itu belum pernah mempelajarinya. Nah, di dalam materi ini, kalian kayak kemarin kan kita sudah belajar namanya pengukuran. Kita akan mendapatkan hasilnya, kita yang jangka sorong, mikrometer, stroke, itu semuanya sudah dapat, ya kan? Nah, misalnya kita ada punya angka, tadi hasilnya adalah 12,3 cm. Kita mengukur yang namanya panjang buku kemarin, ya kan, dalam misal. Kemudian dari jangka sorong itu biasanya kita punya 5,17 cm. Itu merupakan angka penting. Tuh, karena tujuannya ini nanti kalian bisa mengaplikasikannya, angka penting dan notasi ilmiah dalam pembelajaran. Nah, di mana kita akan mampu menghasilkan pengukuran menggunakan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Perhatikan materi kita kali ini. Di sini.
selanjutnya ini ada catatan untuk pertama ya, untuk pembulatan di sini untuk pembulatan sendiri jika angka terakhir lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Jika tepat 5 maka dilihat angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya ganjil maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi angka genap yang di atasnya. Dan jika genap maka nilainya tetap tidak perlu dibulatkan. Contohnya gimana? Contohnya ini sama 6,766 berarti yang 6 ini kan lebih besar dari 5 berarti ini dibulatkan ke depannya menjadi yang nilai di atasnya yaitu 6,7 ini naik menjadi 7. Nah, seperti tadi ya. Kemudian contoh yang kedua 6,743. 3 ini angkanya di bawah 5 berarti dia dibulatkan ke bawah alias tetap 6,74. Kemudian kalau 6,765 ini tetap 5 kan? Ini tetap 5 tapi yang di depannya itu adalah angka genap berarti nilainya tetap tidak perlu diubah 6,76. Jadi dia harus mengikuti bilangan genap yang paling selalu genap. Jadi kalau ada angka 5 yang kita gunakan dia selalu mengikuti angka genap di depannya dengan catatan kalau di depannya itu angka genap maka dia tetap. Kalau di depannya angka ganjil seperti ini maka dibulatkan ke angka genap di atasnya menjadi 6,74. Nah sekarang kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Contohnya 2,1 dikali 2,25. Di sini hasilnya kan 4,725. 4,725 ini kan 4 angka penting. Sementara ini kan 3 angka penting. Yang ini 2 angka penting. Berarti target harus 2 angka penting. Mengikuti angka penting yang paling sedikit. Sehingga 4,725 ini dibulatkan menjadi 4,7. Nah, seperti di konsep pembulatan sebelumnya, 5 dibulatkan ke 2 tetap 2, 2 dibulatkan ke 7 berarti tetap 7. Kenapa? Karena 2 itu kurang dari 5. Sekarang kita masuk materi notasi ilmiah. Jika kalian dihadapkan pada bilangan ratusan, ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, mungkin masih mudah untuk dimengerti nama bilangannya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan seperti 0,000 banget ya, atau 1 juta, ada jutanya lagi, ada jutanya lagi, pokoknya nol yang banyak gitu. Nah, itu bagaimana dengan data seperti ini? Kalian bisa nggak menyebutkan singkatannya atau angka mudahnya untuk ditulis? Nah, berarti kita butuh suatu cara untuk memudahkan dalam penulisannya ya. Nah, karena ini adalah sesungguhnya disulit untuk ditentukan jumlahnya secara langsung. Nah, hal yang penting yang harus dipahami bahwa di dalam fisika besar angka penting ya. Nah, di mana angka penting itu sudah kalian pernah lihat angka-angkanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Akan bisa kita persingkat atau nanti dijemputlah dengan notasi ilmiah. Karena angka 0,0000 sekian itu akan dibuat menjadi pernah dilihat atau di dalam buku kalian itu ada 1,5 kali 10 pangkat minus 8 atau minus 10 atau minus 12 atau minus 11. Pernah lihat di buku kalian? Nah, itulah yang disebut dengan notasi ilmiah. Dimana angka yang nolnya kok banyak-banyak itu nanti dirubah menjadi dipersingkat dengan rumus itu A, titik-titik kali 10 pangkat M, di mana A-nya itu yang dipangkal tadi. Misalnya kita tadi kan punya 1,5 kali 10 pangkat min 9. A-nya yang ini adalah 1.
kita tidak boleh nilainya 0 sekian baru itu. Tidak boleh. Jadi harus 1. Harus 1. Atau sampai angka yang berikutnya sampai 9. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 sampai 9. Itu boleh. Kalau 0 dia tidak boleh. Bukan namanya notasi ilmiah. Nah, masih yang seperti ini. Ini tidak boleh. Boleh sebenarnya, kan ribet tapi ngitungnya berapa? Apakah heksa, apa giga, atau tera, atau semuanya. Itu kan tak mungkin. Nah, inilah yang dipersingkat menjadi pakai rumus notasi ilmiah. Kira-kira berapa ini? Kalau kita buat 2,3 kali 10 pangkat berapa kita hitung? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena dia nolnya yang dipangkal, berarti dia minus. Min 13. Inilah yang disebut dengan notasi ilmiah. Paham kira-kira? Nah, dari materi yang ini nanti kita lakukan diskusi. Diskusinya mengenai tentang angka penting dan notasi ilmiah. Angkanya nggak susah-susah. Nanti hitung, misalnya tadi 0,35. Berapa angka pentingnya kira-kira 0,35? 2 angka penting. Nah, itu yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Kalian kan sudah duduk berdasarkan kelompok. Kedua, kalau sudah selesai membuat nama, tujuannya adalah kalian mampu menghitung operasi perkalian dan pembagian dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, sebelum kalian menghitung operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, di sana yang bagian yang C, yang bagian pertama adalah tentukan angka penting dari pernyataan berikut. Nah, kalian tunjukkan dulu berapa angka pentingnya yang nomor A sampai nomor J. Nah, setelah kalian buat selesai bagian nomor 1, baru kalian hitung bagian nomor 2. Itu adalah bagian A-nya adalah pengurangan, bagian B-nya adalah penjumlahan. Kemudian yang ketiga, nomor yang ketiga itu ada 3 soal juga. Ada dikalikan. Berapakah luas sebuah bidang berukuran 0,548 dikali 0,2. Kemudian nomor B-nya 8,31 kalikan dengan 41. Kemudian yang C 150,6 kg apel dibagi dengan 15 karung. Berarti dibagi dengan 15. Yang nomor C adalah pembagian. Yang bagian A dan B-nya adalah perkalian. Paham kira-kira instruksinya? Oke, kalau sudah paham boleh kalian kerjakan. Ibu tunggu dalam waktu 25 menit. Berapa ini angka penting yang paling? Siapa yang bagian A, ya dikurang-kurang, ini dikali-kali. Caranya kamu boleh dibagi. Sesuai dengan pemahaman yang ibu contohkan tadi, yang kita jelaskan tadi.
Dok. Oh, jauh. Oh, berarti ini nih yang dibagi ini kan, itu dibagi jadi kekayaan. Tinggal kita balik aja. Sebenarnya dia ini kata-katanya ini sama dengan yang video kan tadi, sama sebenarnya. Tapi mungkin ada kata-katanya yang ini ada lainnya. Jadi contohnya gini, setiap angka 0 di belakang tanda desimal adalah angka penting, kan? Kemudian setiap angka 0 di depan tanda desimal bukan angka penting, berarti 0, itu bukan angka penting. Kemudian setiap angka bukan 0 adalah angka penting, berarti angka 1 sampai angka 9 yang ada di dalam angka itu adalah semuanya angka penting. Setiap angka 0 di depan angka bukan 0 adalah angka penting. 0 di depan di antara angka bukan 0, berarti misalnya 101, 0 di tengah itu termasuk angka penting. Tuh. Setiap angka 0 di depan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Berarti misalnya 0, 08, 05, berarti hanya 8, 05, 0 yang di depan 8 tadi tidak dipakai. Itu ya. Kemudian setiap angka 0 di depan tanpa titik desimal bukan angka penting. Neng ngoceh. 4. Dia adalah 4 angka penting. 0 yang di depan ini itu tidak kita gunakan. Yang ini tidak kita gunakan. 50, 80 yang kita gunakan adalah 4 angka penting. Kemudian yang bagian B 3. Yang bagian C 1. Perhatikan, kita ada dua versi jawabannya, ya kan? Ini ada 2, 4, 6, betul. Kemudian 1 juga bisa dikatakan betul. Karena kenapa? Kalau kita putar ke notasi ilmiah, 100.000 itu kita ganti adalah 1 kali 10 pangkat 5, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 1 kali 10 pangkat 5, ya kan? Boleh 1, boleh 6. Oke, sekarang yang D 4. Oke, yang E 4. Yang F 2. Yang G 2. Nah, yang ini ada aturan terbaru. 8, 9, 0-nya ada 4. Tapi ibu kasih tanda stripnya yang di bawah, ada garis bawahnya di bawah. Berarti ini ikut. Jadi semuanya Nomor berapa? Kalau kita tanda ada tanda di sini, itu semuanya dihitung. Berarti 2, 4, 6 yang angka penting. Ya, 6 angka penting. Kecuali kalau tidak kita buat ini tadi sama yang seperti ini, boleh 2 versi. Kalau kita tanda dibuat tanda bawah, itu berarti ada 46. ada 6 angka penting. Ingat ya? Oke. Sekarang yang H 5.
H berapa? 5. Yang belakang berapa, Rahel? 5. Radecia. Woi, main apa ini? Berapa? 5. Lah, mati. 5 angka penting. Sekarang yang I. 3. Yang I adalah 3 angka penting. Penting. Yang J 2. Tahan ya, karena ini sudah yang J ibu bentuk dari notasi ilmiahnya. Oke, sampai situ ada yang kurang jelas? Jelas. Bisa? Bisa. Sekarang yang pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan aturan angka penting. 2, 3, 4,56. 2 kurang 12,34. Berapa hasilnya kalian? 222,22. Nah, hasil sesungguhnya adalah ini, ya kan? 222,22. Tapi kita di aturan angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan hanya mengandung satu angka taksiran di belakang koma. Berarti karena dia kurang dari 5 kita buang saja. Jadi hasilnya hanya seperti ini. Itu ya. Yang B. Itu isi apa? Yang B. Yang B berapa? Jumlah kan? Berapa kalian dapat? 150,24. 2,24. Coret 4 awak. Nah, berhubung 4-nya kurang dari 5 lagi berarti kita buang. Jadi 150,2. Oke. Sekarang yang bagian C, yang C ini nah. Yang nomor 3 inilah yang Bang Segau. Bang Kusuk isi utang. Ini berapa angka pentingnya? 3. 3. Ini 1. Berarti hasilnya ini hanya 1 angka taksirannya. Nggak boleh lebih. Jadi kalian kalikan 5, 4, 8 kali 2 16, 8, 9, 10. Ya kan? Ya. Itu angka belakang koma 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, hasilnya. Jadi kan hasilnya ini 0,1096. Kalau kita putar jadi hanya 0,1. 0,1 karena kali ini Salah kan? Salah gitu kan? Sekarang yang nomor B, jika satu punya 831 berapa angka penting? 3. Yang ini 2. Nanti hasilnya adalah 2 angka penting 83141. 1, 3, 8, 4, 12, 33. 1, 7, 10, 1, 4, 3. 1, 2, 1, 2. Jadi 34, 0,71. Gak mungkin kan? Sekarang bagaimana? 34. Ini kita pindahkan ke sini jadi 340,7. Iya. Masih 4 angka penting. Hilangkan yang ini berarti 341. Masih 3 angka penting. 3. Nah kedua, lo mana? 3 340. Oke, kita buat seperti itu karena 1 kan berarti 3,4 kali 10 pangkat 2 baru dia dapat 2 angka penting. Angka penting harus pakai koma, Bu. Nggak mesti, tapi kan ini 340 masih 3 angka pentingnya. Nggak bisa, kita harus 2. Susah kan? Sekarang pembagian 150,6 bagi berapa karung dia tadi? 15. Berarti berapa? 150, 1006. Berarti 1. 6. 0.
koma berapa? 4 gitu ya? 10,4. Nah 10,4 dia jadi 2. Yang penting ini berarti kita buat jadi 10 kilo setiap nah itulah jawabannya. Yang di mana masing-masing kesulitan? Di perkalian dan pembagian. Oke. Nanti Ibu, Ma, udah terjawab dulu soal aku masuk. Iya, kok ya. Biar ibu ngobrol satu jam kok, Ibu. Ya, Ma, ibu mau inspirasi. kan setelah min. Oke, Bu. Oke, Oke. Pelajaran untuk setelah min nanti ada tentang konversi. Berarti kita berubah. Misalnya dari sentimeter menjadi kilometer atau sekon menjadi jam. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Kami tunggu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Kemudian bagaimana hasil kegiatannya kemarin untuk kita observasi? Alhamdulillah sudah selesai observasi yang baik. Oke, baik. Kemarin kan kita melakukan supervisi. Di dalam supervisi ada observasi, dan hari ini ada pasca, ya Pak. Iya, Pak. Pak, kita lakukan sebelum observasi kemarin, kemudian observasinya pada saat melakukan kegiatan, dan hari ini pada selesai kegiatan yaitu kita pasca observasi. Ya, Pak. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Oke, yang pertama ini ada catatan untuk pada saat Ibu melakukan kemarin ya, catatan refleksi yaitu kata setelah melakukan observasi di kelas ya, saya dapat melihat pelaksanaan pembelajaran yang sudah sesuai, Bu. Kemudian dengan perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ya, Pak. Dan untuk aspek yang dikembangkan oleh Ibu sudah nampak terlihat dalam pembelajaran. Dengan kegiatan observasi ini saya dapat memahami aspek mana saja yang perlu ditingkatkan. Oke, kemudian dari topik percakapan ya, dan catatan, topik yang dibahas setelah observasi kemarin ya adalah terkait hal yang belum maksimal. Ya, Pak. Ya, sesuai area pengembangan yang ingin dicapai.
Dan ternyata ibu juga merasakan hal yang sama, yakni belum memaksimalkan semua murid ya bu. Iya. Ya, dari bersikap sesuai dengan harapan, Iya. kemudian setelah memahami materi angka penting dan notasi ilmiah. Kemudian di sini ada tahapan rencana tindak lanjut ibu. Nah, di sini ibu tadi ya mengatakan bahwasanya untuk lanjutannya yaitu setelah kegiatan observasi ini ya diharapkan ibu akan mendapatkan solusi atas kendala yang dialami melalui kegiatan coaching ibu. Oke, kemudian ini ada lembar kegiatan rencana pengembangan diri. Oke, yang pertama itu aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan di bagian mana? Kembangkan itu bagian keterampilan mereka untuk mengolah hasil dari angka penting dan notasi ilmiah. Oke, itu ya bu. Ya. Kemudian kalau tujuan yang hendak dicapainya? Mereka itu siswa dapat mampu menentukan angka penting dan notasi ilmiahnya bagaimana. Ya. Oke. Selanjutnya ini untuk ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya mereka nanti siswa itu dapat kira-kira dapat nanti maksudnya saat saya memberikan soal atau memberikan sebuah cerita dalam bentuk cerita nanti mereka dapat mengaplikasikan hasilnya notasi ilmiah itu nanti bagaimana, kemudian dengan angka pentingnya itu sesuai dengan aturan angka penting yang sudah disepakati kemarin. Oke, baik. Kemudian ini untuk pendukungnya nanti? Pendukungnya nanti ada video, berupa video pembelajaran, kemudian ada yang namanya LKPD-nya akan terus diperbaiki, kemudian misalnya sebelum itu kemudian agak memberikan sedikit kuis lah sebelum memulai agar mereka itu kembali mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Oke, untuk waktu pelaksanaannya ini nanti? Waktu pelaksanaan itu kemarin karena sudah selesai kemarin nanti setelah MIT, nah setelah MIT kemarin saya ulang kembali pembelajaran tentang angka penting dan notasi ilmiah. Setelah semester ini? Iya. Oke, itu yang pertama. Apa masih ada lagi atau cukup itu saja? Yang kedua itu tentang terkadang aktivitas itu kan kita menggunakan kemarin penilaiannya dengan menggunakan aplikasi Quizzes, tapi kadang anak itu ada yang namanya tidak punya kuota. Iya. Padahal Oke. sudah dibilangkan kalau kita akan menggunakan aplikasi Quizzes, jadi agak lambat dalam proses penilaiannya karena mau minta tethering dulu atau hotspot dulu sama teman. Oke, yang kedua itu tujuan yang hendak dicapai dari yang Jadi aplikasi itu mereka bisa menilai sebatas mana kemampuan mereka atas pemahaman yang sudah saya berikan tadi tentang apa penting dan notasi ilmiah. Jadi dengan penilaiannya melalui aplikasi itu, jadi pemanfaatan waktunya juga agak lebih cepat seperti itu kan, tanpa ada gangguan hambatan-hambatan yang lain. ukuran keberhasilannya seperti apa? Untuk ukuran keberhasilannya yang biasanya itu mereka itu tidak bisa yang nama perkalian di bawah, ukurannya kira-kira 5, dari 5 itu naik ke jadi 7 atau 8. Oke, berarti interval angkanya ya. Bu. Iya. Kemudian pendukungnya dalam kegiatan Tentunya dalam kegiatan itu aplikasinya itu jadi agak kan namanya untuk angka penting itu kan kalau dia sudah masuk operasi itu kalau waktunya agak ditambahkan sedikit, jadi mereka itu agak bisa mengerjakannya agak sedikit lebih agak lama gitu. Oke. Untuk waktu kegiatannya kapan? Waktu kegiatan itu setelah selesai pembelajaran langsung penilaian. Nah, ini sudah ada 2, cukup atau masih ada lagi? Yang ketiga itu kalau masalah diskusi, kalau diskusi itu kadang anak itu masih agak tidak bersikap lebih serius seperti itu. Padahal sudah saya dampingi dengan baik, itu setiap kelompok itu saya dekati apapun masalahnya yang kurang atau bagaimana. Kadang anak itu kadang tidak mampu mengungkapkannya. Oke, dan diskusi tadi tujuan yang hendak dicapainya seperti Jadi apa? kalau diskusi jadi harapannya nanti kalau misalkan setelah anak melakukan diskusi tidak terlalu banyak itu sudah saya pancing itu, jadi mereka paham apa yang akan dilanjutkan dari LKPD ini maunya seperti apa. Ukuran keberhasilannya dalam diskusi tersebut? Untuk keberhasilan mereka mampu mencapai apa yang diinginkan oleh LKPD. Oke.
Jadi untuk pendukungnya dalam diskusi ini. Pendukung itu ada yang feedbacknya juga balik, ada yang apa namanya itu yang memancing, seperti memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang aplikasinya dan kehidupan sehari-hari. Kita pernah seperti ini. Pendukungnya adalah ini apa? Motivasinya seperti itu kenapa? Oke, itu pendukungnya. Kemudian waktu pelaksananya Kalau kita dalam pelajaran untuk kegiatan setelah dibagikan KKPD, baru kita untuk mendiskusikannya itu. Oke, ini 1, 2, ada 3. Masih ada lagi atau cukup? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Ini sudah diikuti. Kemudian kita sepakati bersama untuk hari tanggalnya, ya Bu. Oke. Untuk melakukan kegiatan yang menjadi pengembangannya nanti. Oke ya. Nah, setelah kira 1 minggu setelah kita ambil sekitar tanggal 18-an. Oke, tanggal di situ ya Bu. Buat. Oke, ini sudah selesai di pasca observasi sudah selesai. Ini juga di rencana pengembangan diri sudah dibuat ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ya untuk pengembangan diri selanjutnya bisa tercapai dengan baik Bu. Oke, baik Bu, itu saja hasil pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah menyempatkan hadir kembali. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.